wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih telah hadir dalam parenting class malam ini. Sebuah kegiatan kolaborasi di tahun yang keempat antara SD Muhammadiyah 48 dengan Mother Hope Indonesia. Mother Hope Indonesia merupakan organisasi non-profit yang didirikan oleh Ibu Nuria Naira dengan tujuan memberi dukungan sosial pada ibu dan keluarga yang mengalami baby blues syndrome, depresi, dan psikosis pasca melahirkan. Alhamdulillah, tepat di bulan Oktober kemarin, Mother Hope Indonesia menerima penghargaan The Padres Humanitarian Prize yang diadakan di New York. Pada malam hari ini, kami kembali berkolaborasi dengan tema yang sangat istimewa, yaitu Self-Love, You Are Your Own Home. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk belajar, merefleksi, dan memperkuat kesehatan emosi sebagai orang tua. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum memulai acara, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan kami kirimkan di kolom chat. Jadi nanti bisa dilihat saja ya, ada link absensi dan mohon diisi. Memasuki acara pertama, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 48, Bapak Kamil Aksan MPD. Kepada Bapak Kamil Aksan kami persilakan. Terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melakukan satu program sekolah yaitu parenting class. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Nuria Nairah dari Mother Hope Indonesia, Dr. Anda Anissa Cahyaningrum, psikolog, guru staf karyawan SD Muhammadiyah 48, yang saya ucapkan terima kasih orang tua wali murid kelas 1 sampai kelas 6, yang tidak bisa saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan komitmen yang tinggi dalam perkembangan dan kesejahteraan anak-anak kita. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu self-love, you are your own home. Dalam era di mana informasi dan ekspektasi dari berbagai pihak dapat mempengaruhi cara pandang kita terhadap diri sendiri. Sangatlah penting untuk menanamkan rasa cinta pada diri sendiri. Rasa cinta ini menjadi fondasi bagi kesehatan mental, emosional, dan sosial anak-anak kita. Melalui self-love ini, anak-anak kita dapat belajar mengenali dan menerima diri mereka apa adanya, dan membuat mereka lebih resilient dan menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan cinta dan rasa hormat terhadap diri sendiri, anak-anak kita akan lebih mampu menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain dan lingkungan mereka. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 48 berharap dalam acara ini kita semua dapat berdiskusi dan saling berbagi pengalaman serta strategi untuk menanamkan nilai-nilai self-love dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak kita untuk tumbuh menjadi individu yang percaya diri dan penuh cinta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kamil Aksan MPD untuk sambutannya. Selanjutnya sambutan dari founder Mother Hope Indonesia, Ibu Nur Yanaira AMD Gizi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 48, Bapak Kamil Hasan MPD, Ibu Anissa Cahyangningrum Psikolog, dan Bapak Ibu peserta orang tua yang kami sayangi. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul dalam acara yang sangat spesial, yaitu kolaborasi yang ketiga atau yang kelima ya Mbak Nadia ya, antara SD Muhammadiyah 48 dan Mother Hope Indonesia dalam rangka memperingati pentingnya self love atau mencintai diri sendiri. Saya merasa sangat bahagia dan terhormat sekali dapat menjadi bagian dari acara ini. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, sebagai orang tua, tentunya kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang percaya diri, mandiri, dan bahagia. Namun dalam prosesnya kita seringkali lupa nih untuk memprioritaskan self love pada diri sendiri, bukan hanya pada anak-anak saja. Self-love bukanlah tentang egoisme atau mencintai diri sendiri tanpa berlebihan. Self-love adalah tentang menerima diri sendiri apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan. Self-love adalah tentang memahami bahwa kita semua adalah manusia yang memiliki nilai dan martabat yang sama. Sebagai orang tua, kita memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku anak-anak kita. Oleh karena itu, kita perlu memprioritaskan self-love dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah, sehingga kita dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Dan saya berharap acara hari ini dapat menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memahami pentingnya mencintai diri sendiri dan bagaimana kita dapat meletakkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya berharap kita semua dapat belajar untuk menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri, dan juga mencintai diri sendiri. Terima kasih kepada Ibu Anissa Cahyangningrum Psikolog yang nanti akan memberikan paparan yang sangat luar biasa dalam acara ini. Saya yakin bahwa ilmu yang nanti akan dipaparkan oleh Ibu Anissa akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 48 dan juga kepada Mbak Nadia khususnya dan seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk membuat acara ini menjadi sebuah karya yang nyata. Dan saya berharap acara ini dapat menjadi momen yang sangat berharga bagi kita semua dan mari kita mulai perjalanan self love kita dalam webinar ini dan memahami bahwa kita semua adalah orang tua yang unik, spesial dan berharga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Ibu Yana. Selanjutnya kita memasuki acara inti. Dengan penuh rasa hormat kami menghadirkan narasumber kami pada malam hari ini yaitu Ibu Dr. Anda Arisa Cahyaningrum, seorang psikolog yang berpengalaman dalam isu kesehatan mental, penguatan emosi, serta pendampingan keluarga. Beliau akan membawakan materi bertema Self Love You Are Your Own Home, sebuah tema yang mengajak kita untuk kembali mengenali diri sebagai pusat kekuatan dalam pengasuhan. Baik, tidak lama lagi kita kepada Ibu Anissa, kami persilakan untuk menyiapkan materi. Baik, terima kasih Ibu Nadia atas kesempatannya. Juga salam hormat untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kamil Aksan, dan juga tentu dengan Ibu Nuriana Yirah sebagai founder Mother of Indonesia. Saya akan mulai pembahasan tentang self love. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, ini Ibu Nadia menayangkan profil singkat saya ya. Hmm. Ya, saya lulusan Fakultas Psikologi UGM. Aktivitas saya salah satunya tentu di Mother Hope Indonesia. Mother Hope Indonesia berdiri sejak tahun 2015, saya masuk tahun 2016. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya mendapat kesempatan yang luar biasa di Madrop Indonesia, termasuk di acara ini. Saya dapat kesempatan yang kedua kalinya ya, bertemu dengan teman-teman Bapak Ibu di SD Muhammadiyah 48. Baik, terima kasih Bu Nadia. Saya akan share screen materinya. Boleh di-close dulu? Ya, terima kasih.
Semoga sudah terlihat ya. Betulkah sudah terlihat, Bu Nadia? Iya, sudah Sudah ya. terlihat Ibu Baik, terima Anissa. kasih responnya. Iya. Eh, Luar biasa dapat kesempatan untuk bicara tentang self love ya. Tadi pendahuluan dari Bapak Kepala Sekolah maupun dengan Ibu Yana sudah terasakan ya auranya tentang mencintai diri sendiri. Bu Yana juga luar biasa selama ini ya menyuarakan tentang self love ini dan juga seperti Bapak Kepala Sekolah Bapak Kamil Aksan tadi sampaikan. eh Mudah-mudahan ini juga berdampak pada anak-anak ya yang kita asuh sebagai guru maupun sebagai orang tua. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi sudah. Kemudian, jadi menanggapi kalau surat yang saya terima dari Bapak Kepala Sekolah memang benar ya, self love ini dengan tema You Are Your Own Home. Memang berharap ya, kita berharap kita bisa menghargai diri sendiri, membangun kepercayaan diri, bahkan bukan hanya kepercayaan diri orang tua, tapi juga kepercayaan diri anak-anak. Dan tentu cakupan luasnya adalah untuk kesehatan mental. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin eh, kita melihat ke diri sendiri. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat satu-satu. Apakah Bapak Ibu merasakan hal-hal seperti yang tertulis di sini? Ya, eh, boleh dituliskan di kolom chat. Mana nih yang pernah dirasakan? Kalau saya kadang-kadang sering kalau capek, sering mudah tersulut emosi ya. Kalau dulu masih anak saya masih kecil gitu, rewel sedikit, aduh rasanya jadi pengen marah. Nah, Bapak dan Ibu boleh menulis di kolom chat, nanti dibantu Ibu Nadia ya kalau emang sudah ada yang menuliskan. Mana nih yang sering ya dialami atau sesekali dialami? Apakah sering mudah lelah, berprasangka buruk ya? Atau mungkin khawatir pendapat orang gitu, atau iya aja gitu membiarkan orang lain mengendalikan hidup kita gitu ya. Diminta apa iya, diminta apa iya gitu terus, lalu kemudian kepikiran kalau tidak menuruti orang lain gitu. Nah, oh, sudah adakah Bu Nadia yang menuliskan di kolom chat? Ya, sudah ada Mbak Anissa, termasuk Eh, saya eh. sendiri. Iya, coba saya baca ya. Ibu Nur Aida. Oh, itu tadi linknya. Bu Nadia mudah lelah ya. Iya, kadang saya juga. Sering terburu-buru. Iya, saya juga orang termasuk nggak sabaran. Ingin menyenangkan semua orang. Nah, yang baru saja saya sampaikan tadi ya. Kadang-kadang nggak enakan ya. Ada juga ya, seperti Ibu Cindy. Lalu Ibu Kiandra. Sering overthinking, selalu merasa bersalah. Iya, benar nih. Kadang-kadang juga muncul seperti itu. Ibu Ina, hampir sebagian besar dirasakan. Waduh, ya kalau lelah, apa-apa jadi kesel, jadi muncul semua nih ya gejala-gejalanya ya. Oke, apa lagi nih? Itu tadi Ibu Ina, kemudian Pak Fadli. Pak Fadli ingin menyenangkan semua orang. Iya, kita sebetulnya pengennya baik ya, karena saking baiknya sampai kadang-kadang kita nggak punya batasan, pengen nyenengin semua orang. Baik, Mama Septi mudah tersulut emosi dan selalu malah bersalah. Baik, terima kasih sharingnya Ibu Mama Septi ya. Kemudian Pak Kenzo Alfariski, nama bapak apa nama anaknya ya? Sering overthinking. Oke, baik, terima kasih. Umah Syifa, sering overthinking, lelah dengar ekspektasi orang lain. Aduh, orang lain pengennya gini gitu ya. Kadang-kadang kita lelah mendengarkan orang lain menuntut kita. Overthinking, Ibu Nur Aida ini ya, juga yang mudah merasa lelah, baik. Ibu Sri Mustikawati, Ibu Tika nih, khawatir penilaian orang lain. Iya, kadang-kadang kita merasa seperti itu. Aduh, bener nggak ya kita ngomong tadi gitu. Jangan-jangan orang lain merasa nggak nyaman dengan apa yang kita omongin. Lalu Ibu Sumarni selalu merasa bersalah. Kemudian Bapak Kamil, ya Allah, mudah lelah Pak. Ini pasti banyak kerjaan nih Pak Kamil ya. Oke, Ibu Winda mudah lelah dan tersulit emosi. Baik, Ibu Kalista khawatir penilaian orang lain. Ini ibu-ibu banyak loh yang seperti ini ya. Baik, Masya Allah banyak ya Bu Nadia.
yang berkomentar menanggapi, ada Pak terakhir nih Bapak Kusno ya, suka tersulut emosi, baik. Terima kasih. Terima kasih sudah merespon dan menyampaikan apa yang dirasakan selama ini betul. Dan itu sangat manusiawi sekali. Kita nggak bisa lepas ya dari rasa-rasa itu. Kemudian, bener nggak sih rasa ini? Nanti kalau ada lagi, Ibu Nadia ngabari saya ya. Baik, eh, rasa ini muncul dengan sendirinya kah? Sebetulnya tidak ya. Mungkin bisa jadi ada akar masalahnya. Bisa jadi kerjaannya memang beneran banyak gitu ya. Jadi kita ya memang kepikiran, terus lelah memang kita lelah. Tapi mungkin ada hal-hal lain ya. Mungkin karena kita nggak menyusun skala prioritas sehingga overload semua pekerjaan numpuk, kita nggak menata manajemen waktu kita. Atau mungkin kita nggak olahraga nih. Aduh, nih kadang-kadang kita saking sibuknya nggak sempet ya olahraga. Saya aja bisanya cuma jalan kaki aja nih sekarang. Atau belum sempat deep talk ya, nggak bicara deep talk bisa dengan diri sendiri atau dengan pasangan ya. Atau belum pernah journaling. Nah, itu nanti ya kita kapan-kapan kita bahas nih tentang journaling bagaimana kita menuliskan apa-apa yang kita pikirkan dengan berbagai macam jenis journaling ya. Jadi hal-hal yang mengganggu pikiran kita nih khususnya yang overthinking tadi ya. Bisa loh dengan journaling. Lalu kemudian nah yang terakhir nih kiri kanan belum paham self love atau mau me time tapi ragu-ragu. Aduh, jangan-jangan seperti yang disampaikan Ibu Yana tadi ya. Aduh, kalau mau me time atau self love jangan-jangan dianggap egois nih. Nah, ini yang sering kali mengganggu kita. Jadi kalau yang di bagian atas tadi ya, di bagian atas pohon yang sudah kita respon bersama-sama tadi, bisa jadi penyebabnya banyak ya. Tapi salah satunya yang akan kita bahas di sini ada hari ini adalah eh mungkin kita perlu lebih ya, lebih kuat lagi, lebih dalam lagi dalam mencintai diri kita sendiri. Jangan-jangan kita masih eh, membiarkan orang lain mempengaruhi kita lebih kuat. Jangan-jangan membiarkan orang lain mengendalikan kita sehingga kita tidak menghargai diri kita sendiri dengan cara mencintai diri kita ya. Nah, seperti apa nih? Yuk kita bahas bersama-sama tentang self love ini. Konsepnya, self love itu jelas mencintai diri sendiri, ya. Mengapresiasi ada sesuatu yang berharga pada diri kita, kita hargai secara positif, kita sayangi, kita sayangi, ya. Masa iya sih ada orang yang nggak sayang pada diri sini, ke diri sendiri kenyataannya ada, ya, kenyataannya ada. Kemudian menerima diri apa adanya, termasuk kelebihan dan kekurangan. Nah, yang dimaksud menerima diri sendiri apa adanya, ini ada sesuatu yang berbeda, ada yang khas ya. Jadi, mencintai diri sendiri itu kita pahami dulu diri kita. Kita kenali dulu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kita cintai, kita apresiasi. Walaupun kita punya kekurangan, kita tetap menghargai diri kita sendiri. Mengasihi itu bukan mengasihani ya. Mengasihi itu bersikap baik, bersikap lembut kepada diri sendiri. Nah, ini nih yang terakhir kaitannya meningkatkan kualitas diri. Kalau tadi saya kaitkan dengan menerima diri apa adanya, itu bukan berarti lalu membiarkan diri kita dalam kondisi yang terpuruk terus-menerus. Tapi kita juga perlu meningkatkan kualitas diri, artinya apa? Kita belajar, belajar supaya kualitas diri kita lebih baik, meningkat, dan kita semakin mencintai diri kita. Nah, itu konsep self-love secara umum seperti itu. Nah, ini ada satu hal yang saya coba kaitkan di sini mungkin Bapak dan Ibu Ustadz banyak di sini nanti mohon koreksi atau mungkin juga ditambahin ya dari apa yang saya sampaikan karena bagaimana kita meyakini bahwa mencintai diri sendiri itu penting, tentu kita kaitkan juga dengan keimanan kita kepada Allah. Bapak dan Ibu nanti boleh menambahkan di kolom chat ya, kira-kira ada lagi nggak sih yang bisa
kita lakukan dalam self-love ini kaitannya dengan agama kita. Jadi, dalam Islam pun kita juga diharapkan ya bisa mengenal diri kita sendiri. Bahkan dengan melihat diri kita sendiri, kita kemudian menyadari bahwa betapa agungnya ciptaan Tuhan, betapa agungnya, betapa mulianya. Ya, kita disadarkan untuk itu. Dan kita mencintai diri sendiri itu sebetulnya merupakan wujud dari rasa syukur kita. Disitulah self-love dalam Islam diwujudkan ya. Jadi kalau kita menyia-nyiakan tubuh kita, menyia-nyiakan kesehatan kita, itu artinya kita nggak bersyukur. Ya, justru Islam mengajarkan seperti itu. Lalu yang keempat, kelima inilah yang menarik ya. Menjaga kesehatan fisik dan mental itu sebagai amanah. Jadi kita nggak boleh menyia-nyiakan. Ajaran Islam demikian yang kita kenali. Lalu ada kaitannya dengan ritual ibadah. Self-love itu saya mencoba mengaitkannya. Misalnya seperti kalau kita sebelum sholat, kita wudhu dulu. Nah, ini kan kaitannya dengan toharo, dengan membersihkan diri. Itu bagian dari mencintai diri kita sendiri. Kita tidak membiarkan diri kita berkotor-kotor, membiarkan diri kita tidak bersih, tidak suci. Itu bagian, jadi artinya kita aware benar-benar kita udah bersih belum ya, kita udah suci belum ya. Itu bagian dari mencintai diri sendiri yang kita kaitkan dengan keislaman kita. Juga bagaimana fisik dan mental kita terjaga dengan ritual ibadah. Ya, tadi kalau misalnya sebelum sholat ada wudhu, toharoh, kemudian juga gerakan sholat. Betapa itu menjaga keseimbangan tubuh kita. Gerakannya itu sangat-sangat luar biasa ya. Khususnya misalnya salah satunya bersujud. Ini bagian dari meditasi. Bagaimana aliran darah bisa mengalir dengan maksimal dengan gerakan-gerakan sholat ini. Kemudian juga ada ritual ibadah seperti puasa. Mungkin banyak orang menganggap sholat puasa itu adalah sebuah rutinitas keimanan saja. Padahal tidak, kalau kita mau telusuri dalam konsep psikologis, khususnya self-love, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar hadis ya Al-Tabrani yang berbunyi, Summu tasihu. Berpuasalah, niscaya kau akan sehat. Ini bagian dari self-love kita. Jadi puasa itu nggak semata-mata kita patuh ya, kita takwa, kita beriman ya. Tapi sebetulnya juga tersirat di situ ada kesehatan fisik dan mental. Ada detoksifikasi. Kita menjadi sehat secara fisik. Secara mental tentu ya kita menjaga diri, mengelola amarah, menunda kepuasan, delay gratification disebutnya. Betapa Islam pun sebetulnya sudah mengajarkan tentang self love ini ya, termasuk memperbaiki diri, tadi ya meningkatkan diri, merawat diri untuk meraih ridho dari Allah ya. Sebagai wujud syukur kita, itu kita mencintai diri kita sendiri. Itu kurang lebih kalau Bapak dan Ibu memiliki tambahan nanti boleh dituliskan di kolom chat ya. Nah, betapa pentingnya self love itu dampaknya seperti apa sih bagi kesehatan mental? Tadi sudah dibahas oleh Ibu Yana dan Bapak Kamil ya. Eh, kalau orang tuanya sehat, mentalnya, fisiknya juga akan berdampak pada anak-anaknya juga. Kalau kita memandang diri kita, mencintai diri kita, lalu memandang secara positif diri kita, maka itu bisa menghargai diri kita yang membuat terkait dengan relasi sosial kita. Bagaimana orang lain menghargai kita kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri. Nah, maka disitulah terkait dengan bagaimana relasi sosial itu terkait dengan rasa cinta kita pada diri sendiri. Termasuk bagaimana kita meraih kesuksesan ya, kepercayaan diri. Kita nggak bisa berhasil kalau kita nggak melihat hal-hal positif keberhargaan pada diri kita sendiri. Dan yang paling utama, self love itu membangkitkan, menciptakan kebahagiaan. Kalau kita bahagia,
vibrasinya itu kemana-mana. Artinya getaran kebahagiaan, senyum kita, tawa kita. Kebayang kalau bapak lagi ngajar ya, bapak guru lagi ngajar, bapak gurunya cemberut aja, itu vibrasinya udah langsung kerasa satu kelas, aduh males banget deh. Tapi kalau bapak ibu gurunya semangat ngajarnya, anak-anaknya insya Allah dapat vibrasi positif ya. Juga termasuk orang tua yang sehari-harinya menstimulasi pada saat ketemu ya, termasuk yang menstimulasi tentu Bapak Ibu guru, menstimulasi perkembangan anak. Kalau orang tua maupun gurunya nggak bahagia, sangat sulit. Gimana bisa mengajarkan anak membaca, menulis, ya, menyusun konstruksi, mendongeng, dan sebagainya kalau kita sendiri nggak bisa merasakan kebahagiaan. Sulit sekali bisa menstimulasi. Jadi, pasti teman-teman, Bapak Ibu yang tadi sudah menuliskan bisa merasakan kalau kita lagi overthinking, kepikiran, terus aduh anak datengin, mama, mama, bunda, bunda, ini gimana sih soal matematikanya? Udah deh sana deh, mama pusing deh gitu ya. Nah, stimulasinya tentu tidak bisa optimal. Dan secara menyeluruh, produktivitas keluarga juga akan berdampak jika kita tidak menyebarkan kebahagiaan yang berpusat pada diri kita sendiri. Itu yang eh, diharapkan ya, betapa pentingnya mencintai diri sendiri itu yang akan berdampak pada diri kita sendiri, pada anak-anak, pada lingkungan sosial, bahkan sampai kesuksesan kita, produktivitas kita. Nah, seperti apa sih konsepnya? Ternyata banyak ya, beberapa teori ini saya gabungkan. Ada sih yang cuma 4, ada yang 5 gitu ya. Tapi saya ingin menyajikan banyak hal di sini supaya Bapak dan Ibu bisa membayangkan yang namanya self love itu, mencintai diri sendiri itu harus gimana sih gitu ya. Ya pokoknya cinta ya cintalah gitu. Tapi aplikasinya seperti apa seringkali masih mungkin menjadi bayangan ya. Nah, coba kita breakdown satu-satu ya. Pertama adalah self awareness. Kita sadar dulu tentang diri kita. Tadi sudah kita bahas ya. Bahwa kita itu punya kelebihan, punya kekurangan. Perasaan kita sendiri seperti apa ya. Kemudian kalau di tahapan tertentu saya masih usia 20-an, saya usia 30-an, itu tahapannya seperti apa? Eh, apa yang kita harapkan dari usia itu ya, kebutuhannya apa? Termasuk mengevaluasi diri. Jadi melihat diri kita dengan growth mindset ya, mindset. Jadi kita itu bertumbuh, sadar kita aware pada diri kita bahwa kita itu bertumbuh dan kita cintai diri kita di tahapan manapun kita berada. Jadi kita nggak stuck, aduh di usia seperti ini melelahkan sekali, aduh jadi ibu-ibu punya anak balita, aduh riweh banget gitu ya. Nah, tidak demikian, dia ada fase-fase di mana eh, kondisi ibu itu akan berkembang. Itu self awareness yang pertama. Yang kedua self worth. Mengenali kekuatan dan kelemahan yang lebih lagi mendalam ya, mengapresiasi terhadap diri sendiri, tidak membandingkan dengan orang lain walaupun kita punya kekurangan, tapi tidak selayaknya kita membandingkan. Kenapa? Ya tadi terus jadi sedih, jadi overthinking gitu ya. Kemudian self care. Mencintai diri sendiri artinya kita care, kita peduli pada diri kita sendiri. Yang pertama, penuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau tadi saya sempat di slide pertama tadi saya mengatakan, aduh kadang-kadang saya gampang tersulut emosi gitu ya. Kadang-kadang saya merasakan itu kapan sih? Kalau saya gampang tersulut emosi itu kalau saya lapar. Nah, ini kebutuhan dasar utamanya belum terpenuhi. Jadi self care kita harus menyadari ya kita bahwa nggak boleh gitu kita nggak usah deh makan biarin deh kalau ibu-ibu sih kadang-kadang ya udah yang penting anak-anak kenyang saya nggak boleh juga kayak gitu kita juga harus eh, menyadari bahwa kesehatan dasar itu penting sekali ya termasuk kesehatan fisik ya olahraga tadi yang sudah kita bahas kita nggak boleh menyepelekan itu ini yang paling sering ibu-ibu ngalah ya ngalah sama anak-anak. Udah deh gizinya buat anak-anak aja kalau zaman dulu, zaman bapak saya dulu malah ibu-ibu itu ngalah juga sama bapak gitu ya.
gizinya buat bapak aja gitu. Nah, tapi kalau yang paling banyak ibu-ibu tuh ngalahnya sama anak-anak. Saya menyarankan tidak demikian ya. Ibu pun juga harus makan yang bergizi, merawat diri secara rutin ya. Ya otomatis yang dasar ya mandi. Kenapa saya ngomong mandi? Mungkin banyak yang mengira, aduh ya elah mandi aja dibahas. Oh jangan salah ya. Eh, bagi individu ya yang sedang menjadi penyintas masalah kejiwaan atau bahkan gangguan kejiwaan, salah satu cirinya adalah nggak mau mandi. Itu cirinya. Jadi penting sekali saya sampaikan di sini ya, mandi itu penting banget loh ya. Ternyata berdampak juga pada kesehatan mental. Semakin kita malas mandi, semakin lemah kita, semakin nggak bergairah ya. Nah, akan semakin menumpuklah kondisi mental kita yang tidak baik. Nah, terus apa ya? Berputar-putar ya, semakin kita tidak sehat secara mental, semakin malas juga kita mandi, lalu kita tidak care, tidak semakin mungkin juga semakin takut berinteraksi dengan orang lain karena kita merasa tidak bersih dan sebagainya. Nah, itu berputar-putar permasalahannya ya. Kemudian self-care itu juga tentang skala prioritas dengan koordinasi maaf, dengan koordinasi dengan keluarga kalau di rumah, kalau di tempat kerja juga dengan rekan kerja. Yang mana sih yang mesti dikerjain dulu gitu ya. Kemudian meminta dan menerima dukungan. Jadi eh, kita itu peduli, nanti kita kaitkan dengan support system ya, bahwa diri kita itu juga butuh pertolongan orang lain. Kemudian tentang me time, nanti ada slide tersendiri tentang me time. Jadi me time itu bagian dari self care bagian dari self love gitu. Kalau kita mau mencintai diri sendiri, kita mesti care diri kita. Dan gimana caranya? Salah satunya kita perhatian, kita punya waktu untuk diri sendiri. Nah, nanti ada slide tersendiri di akhir ya. Kemudian juga termasuk bagaimana mengelola emosi. Itu termasuk bagian dari kita care terhadap diri kita. Karena apa? Kalau kita emosi, kita pengen mukul anak dan sebagainya. Nah, itu berbahaya ya. Kemudian self care itu juga eh, disarankan untuk Kak, salah satunya berolahraga ya, dan itu disarankan beberapa penelitian menemukan bahwa ke kedekatan kita dengan alam, menyentuh bumi, termasuk terkena matahari, itu berdampak loh ya. Karena matahari itu membagikan hormon serotonin, ya, menstimulasi hormon serotonin yang diproduksi oleh tubuh, yang itu akan mempengaruhi mood kita. Nah, mood kita terkait dengan kesehatan mental. Kemudian self love itu juga terkait dengan support system. Orang yang mencintai diri sendiri itu bukan sendirian. Orang yang mencintai diri sendiri itu juga sadar bahwa dirinya butuh orang lain. Jadi kenapa ini penting dibahas bahwa tidak harus hidup sendiri, karena orang yang sehat mental itu justru yang merasa nyaman dengan orang lain dan membutuhkan bantuan orang lain itu adalah sah, bukan berarti kelemahan, ya. Jadi support system itu menjadi bagian dari self love itu sendiri, sehingga kita tidak perlu merasa tidak enak kalau kita butuh bantuan. Jadi banyak ibu-ibu yang misalnya aduh sampai kelelahan gara-gara nggak mau minta bantuan orang lain ya. Ini ibu-ibu yang baru melahirkan perlu sekali menyadari hal itu, lalu kemudian tumbang ya, itu yang berbahaya. Kemudian self love itu karena kita mesti sadar aware terhadap diri sendiri. Ada waktunya ya tadi deep talk dengan diri sendiri, ngomong sendiri. Jadi kalau tadi banyak Bapak dan Ibu mengatakan overthinking, itu pikiran kita yang negatif seringkali yang muncul di kepala. Jadi kayak seperti mantra self talk itu. Aku bisa kok. Insya Allah aku bisa. Hal yang sederhana, bandingkan kalau setiap hari kita ngomong, aku memang bodoh, aku memang bukan ibu yang baik, aku memang guru yang gak berhasil. Bayangkan kalau setiap hari kita ngomong seperti itu, maka akan diproses oleh otak sehingga terwujudlah apa yang kita omongkan ya sebagai afirmasi negatif. Maka penting sekali mencintai diri sendiri itu mengucapkan kalau mau pakai journaling berarti menuliskan hal-hal positif yang kita harapkan. Juga self love itu nggak stuck
nggak stuck, tidak berhenti hanya saat ini ngomongin tentang saat ini, tapi juga berpikir tentang masa depan. Kita mau jadi apa sih nanti? Termasuk kita menstimulasi anak-anak kita, ya, mengidentifikasi tujuan hidup, termasuk menstimulasi anak-anak kita untuk menyampaikan cita-citanya, gitu ya. Kalau cita-citanya mama, cita-citanya bunda begini, gitu ya. Dulu pengennya begini, kamu apa nak cita-citanya? Itu kaitannya bagaimana penghargaan diri kita bahwa kita akan menjadi apa nantinya yang kemudian kita kembangkan dalam aktivitas kita sehari-hari. Dan kemudian jangan lupa ya tentang self boundaries tadi yang menuliskan atau menyampaikan bahwa kepengen nyenengin orang lain, ya, membiarkan orang lain mempengaruhi hidup kita. Itu artinya kita masih belum kuat, ya. Mungkin kita sudah punya batasan, ya, self boundaries itu batasan. Kita punya pagar gitu. Kita punya pagar. Ini orang lain nggak boleh ganggu gitu. Artinya dalam artian lu harus gini dong, kamu itu harus gini dong. Kita setiap hari didera kalimat-kalimat itu dan kita membiarkan orang lain mengatakan kepada kita sehingga kita kemudian depres, ya, kita jadi depresi. Nah, ini yang namanya self boundaries. Ketika orang-orang di sekitar kita menjadi toksik dan kita terganggu dengan kita, silakan pelan-pelan beranjak, ya. Itu artinya kita membatasi diri supaya kita tetap waras, tetap sehat mental, ya. Kita asertif, kita tegas terhadap diri kita sendiri, termasuk terhadap orang lain. Kemudian karena kita tahu bahwa kita banyak mungkin kelemahannya, kita memaafkan dia. Kalau kita terkurung dengan apa yang kita miliki tentang kelemahan kita, maka kita akan sedih, ya. Kita akan tidak bisa berkembang kalau kita hanya berfokus pada kekurangan kita saja. Tapi kita melihat kekurangan untuk dikembangkan dan kita maafkan kita salah, ya. Termasuk juga bisa memaafkan orang lain jika memungkinkan, itu kita lakukan pada saat yang tepat. Perfeksionis, ya. Ini yang menjadi kendala kadang-kadang, ya. Jadi kita mencintai diri kita sendiri itu kita membolehkan salah, ya. Kita membolehkan untuk salah. Dan self compassion ini tadi yang saya katakan mengasihi, bersikap lembut pada diri sendiri. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar kasus-kasus tentang bunuh diri, ya, self harm, itu wujud dari tidak ada kasih sayangnya pada diri kita sendiri sehingga kita menganggap layak untuk dicederai oleh diri sendiri bahkan. Nah, menerima diri sendiri bahwa kita layak hidup, kita layak beraktivitas, itulah yang namanya self compassion. Nah, betapa banyaknya yang bisa kita lakukan untuk self love ini, ya. Kita cintai diri kita itu, kita sadari, kita sayangi, kita jaga, kita hargai, kita batasi, ya. Kemudian menstimulasi, memotivasi diri kita dengan afirmasi-afirmasi positif. Itu gambarannya, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ada dua slide tentang me time khususnya, yang merupakan bagian dari self-care dan juga bagian dari self-love. Mencintai diri sendiri itu selain konsep yang banyak tadi di slide sebelumnya, ini saya soroti satu hal tentang me time. Karena banyak orang tua yang kadang-kadang ragu-ragu nih mau me time, boleh nggak sih sebetulnya gitu, ya. Ada yang banyak yang merasa bersalah. Jadi kenapa me time ini perlu disadari bahwa sebetulnya sama seperti konsep di pesawat. Kalau kita naik pesawat, kita perlu memakai masker dulu gitu, ya, kalau ada tekanan tinggi di pesawat sebelum kita bantu orang lain. Jadi orang tua maupun guru harus kuat dulu sebelum tadi memotivasi anak-anak supaya percaya diri, supaya sehat dan sebagainya. Konsep self love itu seperti itu. Dan bagian dari itu adalah me time. Artinya ya kita nyenengin diri sendiri dulu gitu, ya. Sebelum bisa kuat untuk menstimulasi orang lain termasuk anak-anak kita. Nah, kita bayangkan me time yang bagian dari self love ini seperti diri kita itu seperti sebuah gelas yang perlu diisi air terus-menerus gitu, ya. Nggak boleh sampai kosong. Jadi bayangkan kalau orang tua gelasnya itu kosong, hanya terus diberikan cinta kasih kita itu diberikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, pada suami, pada istri. Lama-lama kita habis.
energi kita habis. Jadi energi ini seperti gelas tadi yang diisi gitu. Diisinya kapan kita yang ngatur me time-nya. Kita yang mengatur kapan kita ngecas diri kita gitu ya. Termasuk tadi ini hanya eh, saya pernah posting status seperti ini hanya guyonan saja ya. Me time itu adalah me time, boleh makan mie gitu. Eh, apapun itu ya, artinya kita sukanya makan apa, boleh nyenengin diri sendiri. Ini hanya salah satu contoh saja bahwa kita boleh makan yang kita inginkan jika itu memang memungkinkan. Kita boleh bersenang-senang dalam tanda petik, bersenang-senang itu dalam artian yang realistis tapi bisa kita lakukan, masuk akal kita lakukan itu. Banyak yang meragukan, yang takut bahwa, aduh nanti disebut egois nggak sih, gitu ya. Tadi yang sudah kita bahas di awal. Tidak ya, tidak karena seperti tadi gelas kita nggak boleh kosong. Gelas kita itu harus diisi dengan berbagai cara yang kita mau, yang kita bisa, yang memungkinkan. Ya. Me time itu bukan kemewahan, tapi hak dan kebutuhan. Jadi bukan nunggu nanti sampai kalau kita, aduh nanti deh kalau ada waktu, nanti deh kalau ada longgar, aduh nanti keburu anak SD ini jadi mahasiswa. Baru deh kita sadar butuh me time ya. Gak apa-apa nih anak-anak kita masih SD, kita lakukan itu ya. Atur waktu ya, kita harus mencuri waktu, kita tidak menunggu waktu. Mungkin cukup hanya 10 menit, 15 menit, 30 menit, leye-leye di kamar sebentar gitu ya. Atau memang kalau kita mesti ninggalin keluarga, konfirmasi dengan keluarga, atau kita kombinasikan dengan aktivitas anak, misalnya nganterin anak berenang, kita juga bisa loh me time pada saat nungguin anak berenang misalnya. Nah itu yang dimaksud dengan kombinasi dengan aktivitas anak. Jadi kita harus meluangkan waktu khusus ya. Saya kemarin baru bikin video, saya biasanya bikin edukasi di medsos ya. Salah satunya tentang, belum saya tayangkan, tentang slow morning. Kadang-kadang kita perlu waktu ya, kalau sehari-hari kita nyalain alarm, kita bangun sebelum subuh dan sebagainya terus gitu ya. Boleh loh sebulan sekali aja misalnya. Boleh mundur 10 menit dari jam 5 kalau kita bangun jam 5. Mundur 10 menit setelah jam 4 kalau kita bangun jam 4 misalnya. Membiarkan tanpa alarm di hari Minggu misalnya. Itu termasuk me time ya, silahkan diatur ya. Kenapa? Karena waktu dan tenaga orang tua itu aset ya. Kalau sampai bapak ibunya tumbang, gurunya tumbang, terus siapa yang ngurusin anak-anak gitu ya. Dan istirahat dulu, dunia nggak akan runtuh. Tentu ini hanya sarkas ya bahwa dunia nggak akan runtuh ini hanya bercanda ya. Tapi maksudnya adalah nggak apa-apa kok gitu ya, nggak apa-apa bahwa kita itu menyisakan, memilih waktu untuk diri kita sendiri sebagai wujud dari kecintaan kita pada diri sendiri dan sangat cocok dengan tema yang dibuat oleh panitia hari ini, Jua Your Own Home, karena memang me time itu bukan pelarian, tapi jalan pulang ke diri sendiri. Jadi diri sendiri itu sangat berharga. Kita pulang ke diri sendiri, ke rumah kita, ke diri kita sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu Nadia ya untuk selanjutnya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih pemaparan materinya yang sangat menghangatkan hati, Ibu Anissa. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja pada sesi tanya jawab. Kita akan buka untuk 3 orang pertama. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa dipersilakan untuk raise hand Ada Ibu jika Cindy. bertanya. Oke, baik. Di sini ada Ibu Cindy ya, yang ingin bertanya. Mungkin nanti bisa di open untuk mic-nya. Iya, makasih Ibu Nadia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kepada Bapak Ibu guru,
ya kepada Ibu Anissa juga yang pasti, terus kepada orang tua murid. Terima kasih Ibu atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Yang saya mau tanyakan adalah, tadi kan di awal Ibu sudah memaparkan mengenai pentingnya kalau kita mau membahagiakan anak-anak kita atau keluarga kita, berarti kita dulu nih yang harus bahagia, gitu. Terus tadi di slide terakhir itu juga ada tertulis mencintai diri sendiri itu bukanlah sifat egois, dan bagaimana pentingnya me time, gitu ya. Terutama mungkin karena saya perempuan, kita bicara untuk seorang ibu. Cuma yang saya mau tanyakan adalah gimana sih Bu, ada nggak sih sebetulnya batas bahwa kayaknya kita udah harus aware deh, ini kayaknya udah bukan self love, ini udah selfish gitu. Kadang-kadang kan mungkin kita terlalu larut, atau mungkin misalnya kayak apa, udah terlalu nyaman dengan dengan apa yang bisa kita dapat gitu, dengan ke kenikmatan atau kenyamanan yang kita dapat, sampai akhirnya yang namanya kita manusia gitu ya, terus kayak lupa gitu. Apa sih Bu titik yang bisa kayak ngingetin kita bahwa itu tuh bukan self, itu tuh udah selfish gitu. Itu pertama. Lalu tadi saya sedikit agak tergelitik tentang deep talk. Apakah deep talk itu sama dengan afirmasi? Karena kan sekarang lagi hits nih Bu ya, law of attraction ya, gitu. Terus itu penting nggak sih Bu? Soalnya saya juga termasuk salah satu orang yang berusaha untuk membiasakan itu kepada diri saya sendiri. Cuman deep down inside, abis saya bilang, oh saya bisa, oh saya oke kok, saya cukup baik kok, saya kompeten kok. Tapi nanti pasti dalam hati tuh saya berpikir, emang iya ya? Emang segitunya ya? Kok pede banget sih lo gitu? Pasti pasti itu ada gitu. Sementara yang saya tahu ketika kita ragu kan hasilnya pun nggak bisa optimal gitu ya. Jadi kalau emang itu sama di talk, afirmasi, and law of attraction itu, gimana sih Bu caranya supaya kita tuh ya udah apa namanya pede aja, yakin aja, karena itu tuh yang suka bikin saya jadi apa ragu gitu. Itu aja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tadi yang bertanya Ibu Dewi Citaningrum, mungkin bisa langsung open mic saja. Jadi biar langsung 3 orang langsung, setelah itu baru dijawab oleh Ibu Anissa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, kalau untuk pertanyaannya Bu Anissa ini hampir mirip dengan Ibu Cindy sih sebetulnya ya. Jadi kita kadang merasa diri kita tuh memang butuh me time gitu kan. Tapi itu bagaimana dengan supaya tidak tadi ada self boundaries gitu kan. Nah, itu self boundaries supaya kita punya kontrol untuk diri kita sendiri, tidak orang lain nggak bisa melewati batasan dari kita, supaya kita nggak tadi terpengaruh mau ingin jadi orang yang menyenangkan orang lain gitu kan. Terus ada self compassion, itu juga kita menyayangi untuk diri kita sendiri. Nah, itu membedakannya kayak seperti yang tadi juga, bagaimana nanti supaya tidak jadi self compassion itu jadi self indulgence, jadi kita berlebihan pada diri kita sendiri begitu Bu. Yang keduanya lagi tadi ada seperti kita harus melewati beberapa yang harus kita butuhkan, dari mungkin ada piramid of need ya Bu ya. Jadi harus dari yang paling bawah dulu nih kita puasin dulu, baru nanti kita bisa sampai ke atas, sampai ke aktualisasi diri kita untuk bisa mencintai diri kita sendiri seperti itu Bu. Bagaimana untuk bisa mengenali kita nih udah sampai di tahap sini, bisa untuk melakukan self aktualisasi seperti itu Bu. Terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dewi, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian ada lagi satu orang lagi. Udah. Baik, Ya, terima mungkin kasih dijawab untuk dulu Ibu ya. Dewi atas pertanyaannya. Apakah ada lagi satu orang lagi?
Kita akan buka 3 pertanyaan saja. Ada yang mau bertanya mungkin? Bisa raise hand atau mungkin langsung open mic saja, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Kim, Bu. Baik, Mungkin sepertinya mungkin dijawab terlebih dahulu saja. ya, Itu ada satu, Ibu Nadia, Mama Kim. iya, Ibu Kimiora Zaina, iya. apakah yang bertanya? Maaf nih Bu, sebelumnya kan tadi saya masuknya agak terlambat ya, Oh, tapi baik. yang mau ditanyakan hmm, mengenai anak saya nih Bu, si Kim. Dia kan ada silinder ya, jadi kalau misalnya bangun pagi terus langsung beraktivitas itu kan matanya kayak belum siap, jadi timbulnya mual. Terus kalau bangun, saya ngebangunin dia tuh udah dari jam 5, delay itu maksudnya dibangunin, susah banget. Kadang nyaut doang, tapi nggak ada pergerakan gitu. Terus eh, kadang iya, iya, iya doang, tapi nggak bangun gitu. Dibangunin buru-buru, dia timbulnya mual, dibangunin santai terlambat mulu setiap hari ke sekolah. Maksudnya gimana ya, biar biar enak dibanguninnya gitu. PDKT ke anaknya gimana ya Bu ya? Ya, Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Kimiora. Untuk lebih lanjutnya mungkin langsung dijawab oleh Ibu Anissa. Langsung saja kami persilakan Ibu Anissa. Baik, terima kasih Bu Nadia. Ada 3 penanya, ini luar biasa loh Bu Nadia pertanyaannya. Terima kasih. Yang pertama Ibu Cindy ya. Eh, Kadang-kadang memang mengkhawatirkan tentang ini jangan-jangan gue udah egois nih ya gitu kan tadi batasannya seperti apa gitu. Benar, Ibu tidak sendirian ya banyak yang memang masih kadang-kadang ragu-ragu ya. Apalagi sepertinya Ibu Cindy ini termasuk orang yang percaya diri ya. Jadi kadang-kadang kelewat nggak ya ini kelewatan nggak ya ini ya. Jadi kadang-kadang kita bisa membedakan atau melihat, men-screening apakah kita sudah berlebihan atau tidak itu dari respon orang lain. Bagaimana orang lain, apakah ada komplain, bagaimana mereka, yang namanya respon itu kan feedback ya, kita dalam berkomunikasi. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita menyampaikan tanggapan atau apa yang kita harapkan, em, orang lain memberikan feedback itu baik dengan kata-kata maupun bisa jadi ada yang tidak dengan kata-kata tapi dengan bahasa tubuh. Nah, ini yang perlu kita lebih peka, apakah mereka menyambut baik ya, menyambut baik apa yang kita katakan, apa capaian-capaian kita termasuk. Nah, disitulah alarm itu berbunyi. Kalau ternyata mereka memberikan, lu juga gitu dong, itu kamu udah berlebihan misalnya gitu ya. Atau kadang-kadang nggak ngomong begitu gitu ya. Mungkin dengan kata yang lebih sopan, baik Ibu Cindy gitu ya, eh, bahwa ditanggapi dengan positif. Tapi kadang-kadang itu terlihat dari bahasa tubuhnya atau respon itu berupa apa ya, sambutan atau tindakan. Jadi maksudnya eh, kalau kemudian diajak bergabung dia akhirnya nggak datang, itu juga merupakan respon walaupun dia nggak ngomong apa-apa gitu ya. Tapi dia nggak menyambut baik tentang suatu kegiatan ya atau usulan-usulan kita, itu juga pertanda ya, pertanda bahwa kita mungkin perlu mengevaluasi nih, jangan-jangan kita berlebihan atau tidak gitu ya. Kemudian menarik tadi mengaitkan deep talk, afirmasi, law of attraction. Ini saya kira Bu Sini pasti sudah belajar banyak ya. Saling terkait iya, saling terkait iya. Karena apa? Afirmasi tadi saya menyebutnya seperti mantra. Mantra ini yang mempengaruhi diri kita sendiri ya. Jadi
Kalau kita belajar law of attraction itu seringkali misalnya law of attraction tentang kekayaan. Kalau kita mikirnya bahwa saya miskin, saya nggak bisa berkembang, aduh miskin beneran deh gitu. Kalau dalam konsep law of attraction itu kan seperti itu ya. Jadi memang ya kita memang harus berbicara hal-hal yang baik ya. Kalau di dalam agama juga ada kan ya. Kita ngomongnya yang baik-baik gitu ya. Itu memang iya karena akan mempengaruhi apa? Semangat kita. Jadi kalau kebayang tadi sebetulnya bukan soal keajaiban, tapi memang semangat kita akan pengaruhi. Jadi misalnya ada tawaran, ada kesempatan, aduh enggak deh aku nggak bisa deh gitu. Nah ya maka kita kehilangan kesempatan itu enggak deh kayaknya aku nggak bisa deh terus menurut saya beda. Iya ya, aku belum belum pengalaman tentang hal itu. Tapi gimana kalau aku coba gitu? Ada nggak kesempatan saya mencoba, Pak, Bu, misalnya Pak gitu. Nah, itu ya yang dimaksud dengan afirmasi bahwa kita melihat diri kita secara positif, maka attraction, hukum attraction ini bisa terjadi beneran. Nah, deep talk kaitannya adalah itu kita benar-benar menyadari diri kita, mencari afirmasi positif yang mana yang perlu kita ucapkan pada diri sendiri dan juga orang-orang sekitar kita. Deep talk ini diri sendiri dan juga bisa terkait dengan orang lain. Jadi termasuk juga ngajarin anak-anak deep talk pada saat malam, menjelang tidur. Ketika kita ngomong hal-hal yang positif, anak akan juga terjadi law of attraction. Dia punya ketertarikan tentang hal-hal positif. Nah, disitulah deep talk itu kita jalankan, kita mainkan dengan anak-anak kita yang termasuk memotivasi diri kita sendiri. Seperti itu, Bu Cindy ya. Mudah-mudahan Ya, bisa menjawab. ya. Artinya berarti ini ya Ibu, kan sekarang banyak banget tuh ya tadi Ibu juga bilang mantra-mantra yang beredar di FYP kita lah. Jadi artinya kita nggak bisa ya sembarang apa yang mungkin emang kebutuhan dan kepentingan si orang tersebut sama kita berbeda. Nah, tadi berarti gunanya deep talk itu adalah kita jadi tahu sebenarnya yang kita perlu apa sih? Sebenarnya apa sih yang perlu kita omongin? Sebenarnya apa sih yang perlu kita yakini ke diri kita karena belum tentu apa yang dia perlu dan yang kita perlu sama gitu ya Bu, Iya, kira-kira. iya. Termasuk kesempatan juga Mm-mm. mengoreksi diri. Siap. Mengoreksi Iya. diri, mengevaluasi diri, betul. Mm. Demikian, Bu Cindy. Terima Terima kasih kasih, Bu. ya, terima kasih juga tanggapannya. Kemudian dengan Ibu Dewi yang kedua ya, eh tentang me time, kemudian menanggapi juga boundaries, self compassion, berlebihan nggak sih gitu ya, itu yang tadi dikhawatirkan ya, dikhawatirkan. Ya sama ya, juga tadi yang dibahas oleh Ibu Cindy ya. Kita boleh sih sebetulnya mengkhawatirkan ini berlebihan apa enggak ya. Sama juga ini tergantung respon orang-orang di sekitar kita ya. Kalau kita berlebihan, kita selfish gitu ya, benar-benar nggak nyadar gitu, mikirin diri kita sendiri. Selain respon yang saya bahas di pertanyaan Bu Cindy tadi, juga tentang eh, hal-hal yang kita kerjakan gitu ya. Ada yang berantakan nggak nih gitu. Kalau kita sudah terlalu banyak me time-nya, ini pasti ada yang kelewat nih lama-lama gitu ya. Ada yang belum kita kerjain nih selain sudah diprotes juga nih oleh orang-orang sekitar gitu loh. Misalnya kita udah keenakan gitu ya. eh Dulu saya pernah nih zaman anak saya masih SMP, saya nganterin anak saya les atau dia kerja kelompok gitu, saya tinggal ke ke kafe gitu ya. Saya keenakan tuh tiba-tiba anak saya nelpon, Mama, aku belum dijemput sih. Nah ini termasuk yang eh, kebablasan kalau tadi ditanya ya berlebihan apa enggak itu hanya contoh contoh sederhana ya. Jadi termasuk bagaimana respon orang lain dan juga hal-hal yang terlewat gitu yang baru kita sadari bahwa ada yang memang belum kita kerjakan. Ini kan terkait dengan skala prioritas, manajemen waktu, itu yang perlu kita atur ya. Kemudian juga menarik tentang teorinya Maslow ya yang disampaikan tadi itu tentang piramida kebutuhan yang paling dasar kebutuhan fisik nih. Nah, iya memang ya tadi kita nggak boleh lewat nih memang tentang self care kita harus cukup gizinya ya tadi yang sudah kita bahas ya memang betul.
Lalu kemudian meningkat ke kebutuhan-kebutuhan lain, ya ada kebutuhan rasa aman, ya kebutuhan harga diri, sampai tadi Ibu Dewi menyebutkan tentang aktualisasi. Lalu pertanyaannya, apa kita mesti bertahap nih, yang dari bawah dulu, yang paling lebar dulu gitu ya? Eh, Kalau saya dulu ngajar ya tentang materi teorinya Maslow ini, banyak sekali diskusi tentang hal ini, dan yang paling menonjol mengkritik teorinya Maslow adalah nggak mungkin kita menunggu selesai di paling bawah kebutuhan paling dasar dulu baru mengerjakan yang lain. Jadi misalnya seringkali yang dicontohkan itu adalah, bayangkan Bapak Ibu, misalnya eh, saya minta untuk eh, duduk di pojok di pinggir jalan pada saat Ibu kelaparan, ya, nggak punya uang. Ini kan kebutuhan paling dasar. Saya minta Bapak dan Ibu untuk duduk di pojok di perempatan jalan, meminta-minta begini, hanya demi kelaparan itu, gitu ya. Enggak, barangkali Bapak dan Ibu, aduh enggak lah, harga diri itu kelompok yang keempat. Masa iya sih saya harus duduk di pinggir jalan meminta-minta seperti itu walaupun saya lapar, gitu ya. Jadi kritikan terhadap Maslow seperti itu ya. Ada saatnya kita lapar pun, kita belum punya rumah pun, kita mengejar karir, beraktualisasi diri boleh gitu ya. Eh, Kita menjaga harga diri kita boleh, seperti yang saya contohkan tadi. Bapak Ibu pasti nggak mau kalau saya minta untuk mengemis di pinggir jalan gitu ya, walaupun sedang kelaparan sekalipun gitu, karena punya harga diri. Tidak, saya tidak mau seperti itu misalnya itu ya. Jadi kalau dikaitkan dengan mencintai diri sendiri, ya kita tinggal memilah ya, mencari skala prioritas saat ini seperti apa. Tapi ada standar-standar minimal ya. Standar minimal tadi tentang misalnya kebutuhan fisik. Ya kita boleh puasa, tapi kita nggak boleh benar-benar kelaparan yang sampai seminggu nggak makan. Tentu nggak bisa seperti itu ya. Kita harus berupaya. Itu tanggapan saya tentang teorinya Maslow, Bu Dewi ya. Kemudian Mama Kim yang ketiga. Ini si Kim ini umur berapa ya, Bu ya? Ibu Satu, Bu, 7 tahun. 7 tahun. Iya, iya, iya. Kalau 7 tahun tentu sudah bisa diajak bicara ya, dalam artian berkompromi, dalam arti begini. Kalau sampai membutuhkan sekian lama membangunkan anak dengan risiko tadi, kalau gedebak-gedebuk lalu pusing, mual gitu ya. Jadi perlu diskusi dengan anak gitu. Jadi tidak hanya searah sehingga kita yang harus menentukan caranya, tapi kalau anak umur 7 tahun sudah bisa diajak berdiskusi, menurutmu Kim gitu ya. Kim, menurutmu Bunda, Mama harus gimana caranya supaya kamu nggak buru-buru, nggak terbangun mual, kita coba cara yang seperti apa yuk besok gitu ya. Dia nggak boleh menyerahkan itu semua ke ibunya gitu ya. Dia harus belajar bertanggung jawab tentang dirinya sendiri. Jadi termasuk bertanggung jawab itu menanggung risiko. Menanggung risiko keterlambatan misalnya. Karena dia tidak segera bangun. Kim, kalau bangunnya telat kan kamu eh, juga terlambat sekolah. Gimana menurutmu caranya supaya nggak terlambat sekolah? Yuk belajar pelan-pelan ya besok. Pertama adalah bangun dulu deh, duduk dulu deh, gitu ya. Kita membuat kesepakatan dengan Kim kalau umur 7 tahun sudah diharapkan sudah bisa ini diajarin begitu ya. Jadi kalau tidak diajari, beban beban disiplin itu akan terus-menerus dipegang oleh ibunya. Nggak mungkin. Jadi memang harus bersama-sama dengan anak ya. Eh, Caranya pelan-pelan, jadi kan harus duduk dulu, harus miring dulu, dan sebagainya. Menurutmu butuh waktu berapa menit untuk duduk? Supaya nggak mual, supaya nggak muntah. Jadi kalau bangunnya harus jam 5 misalnya ya, atau jam 6, taruhlah ini hanya perumpamaan ya. Misalnya harus bangun jam 6 itu untuk mandi misalnya, berarti mama banguninnya jam berapa? Untuk supaya duduknya lebih lama. Duduknya perlu 5 menit kah? 10 menit kah?
Mama tunggu ya 5 menit. Kita sepakat ya. Jadi kalau sampai 1, 2, 3 hari Kim masih belum bisa mengatur diri sendiri, Mama boleh marah kan gitu ya. Nah, ini kesepakatan, konsekuensi. Jadi kemarahan kita itu nggak tiba-tiba, tapi kita kasih waktu Kim untuk menyesuaikan diri selama 3 hari misalnya. Berarti ada risiko 3 hari ini Kim terlambat sekolah. Ya karena selama ini istilahnya diobrak-abrik gitu, nggak segera bangun gitu. Dan itu dia pakai muntah, mual, itu seolah-olah seperti ya dalam tanda petik dianggap sebagai senjata bagi dia gitu. Makanya jangan diburu-buru dong, Ma, aku muntah nih. Nah itu lama-kelamaan menjadi pembelajaran bagi dia. Mama nurut kok sama aku gitu ya. Akhirnya, nah ini yang tidak boleh terjadi, tapi masih bisa diubah dengan cara kesepakatan tadi. Kita membuat kesepakatan dengan Kim, kita pelan-pelan ya nak ya, kira-kira butuh berapa menit untuk duduk sebentar supaya nggak muntah. Itu dibicarakan sama Kim. Kalau umur 7 tahun bisa, menurut saya. Dan butuh waktu, nggak bisa jreng, besok lalu dia patuh seperti itu. Enggak. Saya perkirakan itu 3 sampai 7 hari proses penyesuaiannya kalau yang dirasakan ibu ya Mama Kim ini memang sudah cukup melelahkan. Berarti sudah cukup keenakan dalam tanda petik si Kim ini menunggu dibangunin gitu ya. Dan risikonya mungkin kalau sudah telat ibunya yang cepat-cepat nganterin atau apapun fasilitas yang dia miliki. Nah ini yang tidak boleh ya, yang harus dilatih Kimnya. Itu menurut saya tanggapan saya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nadia. Baik, terima kasih Bu Anissa atas jawabannya. Dan juga izin Bu Anissa aku bertanya juga menanggapi dari kolom chat dari wali murid M. Salim ya, dari Mama Oke, Salim, oke, ada. bisa dialog dengan chat GPT. Bagaimana tanggapan dari Bu Anissa nih di era globalisasi saat ini yang penuh dengan AI? Dan gak jarang juga banyak loh orang-orang yang benar-benar curhat itu udah bukan ke psikolog lagi tapi melalui chat GPT. Jadi mungkin bagaimana tanggapannya Bu Anissa Iya, untuk ini hal itu? termasuk, terima kasih Bu Nadia, termasuk pesaing ya, kompetitornya psikolog dia, siapa, Pak Wali Murid Bapak Salim ya. Iya, ya, sampai di titik tertentu boleh pakai ChatGPT kalau di mana itu bisa melegakan. Tujuannya itu kan ventilasi emosi ya. Pada saat kita kesel banget, kita butuh merilis emosi kita, pengen cerita, pengen curhat, boleh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kalau kita tahu dalam psikologi ada masalah kejiwaan, bahkan ada gangguan kejiwaan yang lebih berat, nggak cukup pakai chat GPT ya. Tapi untuk darurat boleh, nggak apa-apa ya, deep talk-nya ke situ. Kalau itu membuat kita nyaman, monggo silahkan ya. Sampai di batasan, lalu kemudian setelah itu kita lega, ukurannya adalah kita kemudian bisa beraktivitas lagi dengan baik. Selama itu membuat kita enak, kita nyaman, lalu oke, kita kerja lagi, kita bisa konsentrasi lagi, mengerjakan sesuatu, kita gembira lagi di depan anak-anak kita, ya berarti nggak ada masalah dengan chat GPT itu, deep talk-nya dengan chat GPT itu ya. Tapi kalau kita masih ngerasa gak nyaman, masih sering pusing, masih sering overthinking, masih sering panik, masih sering depresi, cemas, ya berarti membutuhkan profesional. Jadi di titik itu cara mendeteksinya kita perlu atau tidak psikolog. Begitu Pak, Mbak Baik, dan Bu jika Nadia. seperti itu. Baik, untuk pertanyaan mungkin tiga saja karena mengingat waktu sudah pukul 21.15 dan Iya, kita juga akan memilih penanya terbaik ini Bu Anissa. Kira-kira dari penanya terbaik bisa diinfokan mungkin untuk iya. namanya siapakah pemenang dari penanya terbaik? Semuanya sebetulnya bagus ya, tapi harus harus satu ya Bu Nadia ya. Ya, satu aja. Ya, satu. Oke. Iya, baik. Saya memilih Ibu Cindy. Semoga berkenan. Masya Allah, baik. Terima kasih Ibu Cindy atas pertanyaannya. Dan Bapak Ibu, Alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Mother Hope Indonesia atas kolaborasi yang sangat luar biasa. Dan juga Ibu Dr. Anda Anissa Cahyaningrum untuk materi yang sangat bernilai sekali. Serta juga seluruh Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Semoga ilmu tentang self-love malam ini
bisa menjadi pengingat bahwa sebelum kita menjadi rumah yang nyaman bagi anak kita harus terlebih dahulu menjadi rumah yang damai bagi diri sendiri. Sebelum mengakhiri acara, marilah kita berfoto bersama. Jadi dimohon open kameranya Bapak Ibu untuk dokumentasi. Bisa di-open kameranya? Ya, kita tunggu ya. Sama-sama open kamera. Di sini ada 2 slide saja. Untuk slide 1 sudah banyak yang open, yang slide kedua masih banyak yang belum open. Bentar lagi tunggu. Baik. Baik, sepertinya sudah hampir semua yang open kamera ya. Kita siap saja. Untuk slide pertama, mungkin bisa senyum dulu. Baik. 3, 2, 1. Ya, ditahan terlebih dahulu. Kemudian yang slide kedua. Bisa open kamera bagi yang belum. Masih ada waktu. Ya. Baik. 3, 2, 1. Ya, ditahan terlebih dahulu. Baik. Sudah ya. Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu pada malam hari ini. Terima kasih sudah mengikuti parenting class untuk periode tahun 2024-2025. Kita tunggu kembali parenting class selanjutnya. Untuk yang ingin live group juga tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Anissa Waalaikumsalam. dan Terima juga kasih Bu Bu Anissa. Yana ya. Terima kasih. Terima kasih banyak karena sudah berkolaborasi dengan kita. Bahkan ikut tidak apa-apa. Iya, saya izin ya. Sangat ini